Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok Fadil akan mempresentasikan hasil analisis keuangan dan perencanaan zakat dari studi kasusnya Pak Ahmad, seorang pengusaha sukses, pemilik franchise Ken News. Untuk anggotanya terdiri dari saya sendiri, Abdul Halim, ada Fadil Muhammad Arif sebagai ketua, ada Kiki Saputra, ada Arroyan Rizky Arfansyah, ada Michael Arindanatkam, dan juga Infiru Khifafan. Baiklah, di sini kami akan membahas beberapa aspek penting, mulai dari pengelompokan aset, klasifikasi, kewajiban, hingga analisis zakat dan rekomendasi aset syariah. Pertama, kami akan melakukan klasifikasi aset dan kewajiban Pak Ahmad. Di sini pertama itu ada keuntungan bersihnya Pak Ahmad sebesar 100 juta. Di sini keterangannya per bulan kami kategorikan sebagai pendapatan. Ada saham dan syariah 1M yang keuntungan per bulannya mencapai 5%, kategori sebagai non-current asset. Lalu ada tanah di Jonggol 5M, kami kategorikan dan current asset. Ya, lalu dan juga banyak juga di sini item-itemnya seperti gaji komisaris. Di sini kami mengkategorikannya ada bagian liquid, itu aset yang mudah diuangkan seperti uang tunai, deposito, saham, dan saldo takaful. Tidak liquid dan current aset seperti properti, kendaraan, dan aset lainnya. Lanjut ya, tadi setelah itu ada pulau di Bangka Belitung 10M. Di sini kategori non-current asset. Lalu ada mobil Mercy S206 1M, non-current asset. Ada biaya hidup anak 1, 2, dan 3 24 juta. Per anaknya itu 8 juta per bulan. Jadi satu anak 8 juta dikali 3 anak 24 juta. Lalu biaya hidup Salsabila, anaknya yang perempuan, per bulannya 3 juta. Itu dikategorikan sebagai expense. Lalu ada biaya hidup istri 15 juta per bulan sebagai expense. Uang belanja bulanan 10 juta per bulan sebagai expense. Tunjangan kecantikan 7 juta per bulan. Utility bill 5 juta per bulan. Itu didapat dari 5%-nya dari pendapatannya Pak Ahmad. Tuh. Next, rumah di Sentul seharga 15M. Itu di kategori NCA. Lalu deposito konven, deposito syariah, mobil Alphard, bayar supir dan pembantu, itu expense. Lalu ada hutang kartu kredit syariah dan plafon. Lalu ada saldo hutang, hutang prive, hutang tanah, hutang atas pulau, sodakoh, setiap bulan membiayai pesantren 10 juta per bulan sebagai expense. Lalu tabungan keempat anaknya ada 20 juta. Jadi per anaknya itu 50 ini sebagai current asset. Lalu ada premi takaful keluarga itu 30 juta ya per anggota keluarga. Jadi sekeluarga itu ada 6 orang. Jadi 5 juta kali 6 30 juta sebagai expense. Lalu terakhir ada dana takaful terkumpul sebesar 1M, dikategorikan sebagai current asset. Lalu kita lanjut ke penjelasan neraca uang yang akan dilanjutkan oleh Saudara Fadil Muhammad Arif. Oke, di sini saya akan menjelaskan neraca keuangan Pak Ahmad. Kita bisa lihat setelah tadi dikelompokkan oleh Halim, kita mengumpulkan di sini aset plus non current asset. Totalnya ada 43 miliar. Dan jumlah liabilitas Pak Ahmad itu hanya 305 juta. Jadi bisa disimpulkan net worth-nya di sini ada 42 miliar. Jadi keuangan Pak Ahmad ini sangat sehat sekali karena liabilitasnya tidak melebihi asetnya.
Jadi nilai yang didapat 42 miliar ini didapat dari kita mengurangkan aset dikurang liabilitas. Akhirnya kita mendapatkan aset bersihnya Pak Ahmad itu 42 miliar. Setelah kita hitung dan kita kelompokkan, bisa didapat 42 miliar ini, bisa disimpulkan bahwa neraca keuangan Pak Ahmad sangat sehat dan sangat bagus. Selanjutnya cash flow akan disampaikan oleh teman saya Yori. Baik, di sini saya akan menjelaskan arus kas pemasukan dan juga pengeluaran ya. Di sini kita mulai dari pendapatannya terlebih dahulu. Untuk di sini sudah saya linkkan di klasifikasi ya teman-teman. Jadi pendapatan bersihnya tadi sebulan itu 100 juta dan per tahunnya itu tinggal dikalikan saja dengan 12 bulan ya teman-teman. Jadinya 1,2 M atau 1,2 miliar. Lalu mendapatkan pendapatan lagi dari gaji komisaris dari 3 perusahaan. Ini sudah saya linkkan juga 150 juta dan per tahun itu 1,8 miliar. Total pendapatan untuk per bulan itu di angka 250 juta, untuk per tahun di angka 3 miliar. Lalu ini dikurangnya biaya-biaya nafkah seperti biaya hidup anak 1, kedua dan ketiga di angka 24 juta. Lalu ada biaya hidup salsabila yaitu anak keempat dari Pak Ahmad di angka 3 juta, biaya hidup istri 15 juta, uang belanja bulanan 10 juta, tunjangan kecantikan 7 juta. Ini semua sudah saya linkkan di maksud saya sudah kami linkkan di sheet klasifikasi. Total nafkah di angka 59 juta ya teman-teman. Lanjut untuk keperluan rumah tangga seperti gaji supir dan juga pembantu itu ada di angka 10 juta per bulan. Pembiayaan cicilan utang untuk jangka pendek itu ada hutang kartu kredit syariah sebesar 8.333.333 rupiah teman-teman. Kenapa mendapat nilai segini? Karena itu dibagi 12 ya. Nah, untuk per tahunnya di angka 100 juta. Lalu untuk jangka panjang di sini ada cicilan tanah juga cicilan pulau. Sama di sini juga dibagi 12. Di sini mendapatkan 2.500.000 per bulan dan cicilan pulau di angka 5 juta. Total pembiayaan cicilan utang mencapai 7.500.000 untuk per bulan. Sedangkan untuk per tahunnya di angka 90 juta. Untuk yang lain-lainnya seperti keperluan sedekah itu per bulannya 25 juta, membiayai pesantren 10 juta, premi takaful 7.500.000 dan juga kartu kredit di angka 625.000. Dan total biaya lain-lainnya ini mencapai 37.500.000 rupiah per bulan. Untuk total biaya ini didapatkan dari pendapatan total biaya itu ditambah-tambahkan dari nafkah, keperluan rumah tangga, pembiayaan cicilan utang dan juga total biaya lain-lainnya. Itu mencapai 114 juta per bulan dan di per tahunnya ada 1.164 juta. Surplus atau defisit di sini keuangan Pak Ahmad menunjukkan surplus karena lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran. Nah, rumusnya di sini itu total pendapatan dikurangi oleh total biaya-biayanya ya. Untuk per bulan surplus sebesar 136 juta. Untuk per tahunnya itu di angka 1.836.000.000 rupiah. Oke, selanjutnya untuk rasio keuangan akan disampaikan oleh teman saya yaitu Michael Arina Latkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Arina Latkam. Saya akan menjelaskan data rasio keuangan. Yang pertama ada total aset yaitu
jumlah keseluruhan kekayaan yang dimiliki Pak Ahmad, baik aset lancar maupun tidak lancar, yaitu senilai 43 miliar 20 juta. Keterangannya dari neraca keuangan current plus non current asset ditambah ya. Total liabilitas, total semua kewajiban atau uang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yaitu dari neraca keterangannya dari neraca keuangan current ditambah non current liabilitas. Yang ketiga, aset liquid. Aset yang mudah dicairkan dalam waktu cepat tanpa kehilangan nilai signifikan. Keterangannya dana tafakul ditambah tabungan anak-anak Pak Ahmad. Yang keempat yaitu ada pengeluaran bulanan. Total biaya hidup dan kewajiban rutin yang dikeluarkan oleh Pak Ahmad setiap bulan dan tahunnya, yaitu 114 juta. Dari cash flow total biaya per bulan. Yang kelima, pendapatan bulanan senilai 250 juta. Total penghasilan yang diterima rutin setiap bulan dan total tahunan. Total cicilan bulanan yaitu jumlah kewajiban cicilan utang yang harus dibayarkan setiap bulan. Ini pendapatan tahunannya senilai 3 miliar, pengeluaran tahunannya senilai 1 miliar 164 juta. Total cicilan bulanan ini keterangannya itu cicilan kartu kredit ditambah cicilan tanah dan pulau. Soalnya Pak Ahmad menyicil kartu kredit, memulai kartu kredit dan mencicil tanah, dan dia membeli pulau secara cicil. Terus di tabel kedua ada tabel rasio keuangan analisis kesehatan finansial. Yang pertama, net worth kekayaan bisnis, yaitu rumusnya total aset dikurang total liabilitas, yaitu yang ada di atas. Ada 43 miliar 20 juta dikurang 305 juta. Terus yang jumlahnya ini senilai 42 miliar, 7. Setelah itu debt rasio sangat kecil, menunjukkan bahwa aset hampir seluruhnya tidak dibiayai utang. Artinya ketergantungan terhadap utang sangat rendah. Rumusnya total liabilitas dibagi total aset, yaitu 305 juta dibagi 43 miliar 20 juta, nilainya senilai 0,0071 atau 0,71%. Tadi yang di atas tuh 42 miliar 715 juta. Yang ketiga, solvency ratio net worth dibagi total aset, yaitu nilai yang di atas tadi 42 miliar dibagi 43 miliar, nilainya 99,39%. Selanjutnya, liquidity ratio, aset liquid bisa menutupi hampir 9 bulan pengeluaran tanpa pemasukan. Ini sangat standar aman adalah 3-6 bulan. Yaitu rumusnya aset liquid dikurang pengeluaran bulanan. Aset liquid tersebut didapatkan di tabel atas nomor 3 ini. 1 miliar 20 juta dibagi 114 juta. Hasilnya 8,9 bulan. Berarti dia tidak memasuki standar aman.
karena standar amannya 3-6 bulan. Soalnya ini udah mau hampir 9 bulan. Selanjutnya ada saving ratio. Rumusnya pendapatan tahunan dikurang pengeluaran tahunan lalu dibagi pendapatan tahunan, yaitu 3 miliar dikurang 1 miliar 164 juta dibagi 3 miliar. Hasilnya 61,2% dari pendapatan tahunan bisa disisihkan setelah pengeluaran. Sangat sehat dan mencerminkan kapasitas menabung atau investasi yang sangat tinggi. Berarti investasi dia sangat tinggi. Terus selanjutnya debt service ratio. Rumusnya total cicilan bulan dibagi pendapatan bulan, yaitu total cicilan bulanannya 15.833.33 perak dibagi 250 juta. Hasilnya 6,33% dari pendapatan yang digunakan untuk membayar cicilan. Di bawah ini batas idealnya 30% menandakan pengelolaan utang yang sangat baik. Oke, sekarang kita masuk ke tabel aset liquid. Yang pertama ada dana tafakul. Dana tafakul ini 1M. Keterangannya bisa dicairkan relatif cepat dalam kondisi darurat. Dana tafakul seperti dana asuransi ya, kayak gitu lah. Terus yang kedua tabungan masa depan anak ada 20 juta. Keterangannya masih dalam bentuk tabungan tunai, dapat dicairkan kapan saja. Lalu total aset liquidnya 1 miliar ditambah 20 juta, tentu saja 1 miliar 20 juta. Terus yang selanjutnya yang tidak termasuk aset liquid yaitu rumah Pak Ahmad yang di Sentul senilai 15 miliar. Alasannya properti butuh waktu lama untuk dijual. Terus yang kedua mobil Mercy S206 senilai 1 miliar. Alasannya nilai depresi tinggi, tidak cepat dijual. Selanjutnya tanah di Jonggol senilai 5 miliar. Alasannya aset non liquid, sulit dijual cepat. Selanjutnya pulau di Bangka Belitung senilai 10 miliar. Alasannya aset non liquid. Selanjutnya deposit syariah dan konvensional senilai 10 miliar. Alasannya tidak sepenuhnya liquid, ada jangkauan waktu jatuh tempo. Selanjutnya ada saham non syariah yaitu senilai 1 miliar. Alasannya tidak aktif dan bersifat spekulatif dan tidak segera dicairkan. Mungkin ini penjelasan dari tabel rasio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki zakat profesi. Oke, lanjut ke zakat profesi. Yang pertama bisa kita lihat di sini komponen, nilai, dan penjelasannya ya teman-teman. Pendapatan bersih bulanan sebesar 100 juta, gaji komisaris 3 perusahaan sebesar 150 juta. Jadi total pendapatannya dijumlahin 250 juta. Nisab 85 gram emas kali 1.300.000. Jadi 110.500.000 kena zakatnya teman-teman. Zakat 2,5% dari 250 juta, jadi 6.250.000. Pendekatan bruto hasil kotor belum dikurang pengeluarannya. Zakat 2,5% dari 250 juta dikurang 114 juta, jadi totalnya 3.400.000. Penjelasannya pendekatan itu atau nilai bersih sudah dikurang dengan pengeluaran. Argumen perhitungan zakat profesi. Pendapatan Pak Ahmad jauh melebihi hisab sehingga wajib zakat. Boleh memilih pendekatan bruto, lebih hati-hati.
dengan nilai 6.250.000 per bulan. Neto setelah pengeluaran pokok 3.400.000 per bulan. Karena pengeluaran bulanan bersifat konsumtif, wajar pendekatan bruto masih sangat aman. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya Infiro Kifafan tentang rekomendasi akhirnya. Ya, saya Firo Kifafan akan membacakan rekomendasi akhir. Yang pertama ada asetnya, merupakan dari saham non syariah dengan nilai 1 juta 1 miliar. Masalah syariahnya tidak sesuai syariah, potensi riba, goror atau sektor haram. Sarannya alihkan ke saham syariah, IDX, ISSI, Sukuk atau lain-lain. Selanjutnya ada aset deposito konvensional dengan nilai 5 miliar. Masalah syariahnya mengandung bunga atau riba tidak sesuai prinsip Islam. Sarannya pindahkan ke deposito syariah, akad mudharabah atau musyarakah. Selanjutnya ada aset mobil Mercy S206 dengan nilai 1M. Masalah syariah bukan masalah syariah, tapi perlu dipertimbangkan efisiensinya. Saran, evaluasi apakah aset ini produktif atau konsumtif mewah. Selanjutnya rekomendasi akhir, tunaikan zakat profesi minimal 6.250.000 per bulan dari penghasilan total. Bersihkan kekayaan dari aset non syariah demi keberkahan harta. Terus ada arahkan sebagian aset ke wakaf produktif, investasi halal dan dana sosial untuk keberlanjutan. Itu saja, saya kembalikan kepada Halim. Ya, ini merupakan presensi dari kelompok kita. Dengan ini kita tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.